Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bahtera mendalam primordial terus melayang di atas penjara Inferno penguburan dewa. Tidak ada yang mengunjungi penjara Inferno penguburan dewa setelah 3 Master Sekte Alam Dewa Api meninggalkan tempat itu, jadi tentu saja tidak ada yang menemukan bahwa ada bahtera aneh yang diparkir di sana. Di dalam dunia internal primordial mendalam Ark, setelah memastikan bahwa darah naga bertanduk di dalam tubuh Mu Xuanyin telah sepenuhnya dibersihkan, Yunce membantunya mengenakan pakaian berwarna salju sebelum menatap ke langit. Setelah berdiri di sana dengan pandangan kosong untuk waktu yang sangat lama dengan kerutan di wajahnya, dia akhirnya mengambil keputusan. Tak jauh dari situ, tubuh besar naga bertanduk kuno itu tergeletak di tanah. Es di tubuhnya telah mencair dan tubuhnya dipenuhi luka. Yunce kemudian langsung muncul di hadapan mayat naga bertanduk kuno itu dan mengulurkan tangan kirinya ke arah mulutnya yang menganga. Kilatan hijau kemudian, sejumlah besar nafas naga bertanduk tersedot ke dalam mutiara racun langit. Dalam sekejap, Yunce menarik telapak tangannya dan secara singkat mengidentifikasi jumlah nafas naga yang tersimpan di dalam mutiara racun langit. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku menggunakan ini dengan benar, itu seharusnya cukup untuk meracuni beberapa ribu orang. Sesaat ragu-ragu kemudian, dia juga mengeluarkan darah naga bertanduk dari luka naga itu, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti akan berguna. Ini adalah naga master ilahi yang telah hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun. Setiap bagian tubuhnya adalah harta yang berharga, termasuk darah naga yang sangat kuat dan liur naga yang beracun. Kedua benda ini adalah semua yang dia ambil dari naga, sisanya, dia tidak bisa mengekstraknya bahkan jika dia menginginkannya. Naga master ilahi adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia hancurkan meskipun kekuatan yang melindungi tubuhnya kini telah hilang. Lupakan memotong tubuhnya dan mendapatkan jantungnya, dia bahkan tidak bisa melepaskan satupun sisik dari kulitnya. Luka dan pernapasan Mu Xuanyin sudah stabil, jadi tidak ada bahaya lagi yang menimpanya. Namun, dia akan tertidur dalam waktu yang sangat lama karena kelemahan yang berlebihan dan kehilangan energi. Ini mungkin berlangsung beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Kekuatannya yang dalam secara bertahap mulai pulih, tapi setelah dia dengan paksa melepaskan formasi terlarang, menghabiskan sebagian besar esensi darah dan bakatnya, dan kehilangan yin vital es Phoenix-nya, bahkan Yunce tidak bisa memprediksi seberapa banyak dia akan pulih. Namun ada satu hal yang pasti, dia akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh praktisi mendalam manapun, apalagi seseorang yang sombong seperti Mu Xuanyin. Jika dia tetap tinggal, hal pertama yang akan dilakukan Mu Xuanyin setelah dia bangun adalah membunuhnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang bisa dia buat adalah meninggalkan alam Snow Song sebelum dia terbangun. Itu karena dia tidak ingin mati dan dia punya banyak alasan untuk tidak mati. Yunce berlutut di depan Mu Xuanyin dan membenamkan kepalanya rendah. "Guru," bisik Yunce dalam penyesalan, ketika murid pertama kali tiba di alam dewa, dia melakukan banyak kesalahan besar dan tanpa sadar akan mengungkap rahasianya jika bukan karena pengingat Anda. Anda tahu bahwa murid ini memegang warisan dewa jahat dan harta karun surgawi yang mendalam yaitu mutiara racun langit, namun Anda tidak hanya tidak pernah mencoba menghilangkan saya dari benda-benda itu, Anda bahkan menerima saya sebagai murid langsung Anda. Setelah menyadari bahwa Mu Susan dan Mu Fengzhu tidak lagi ada di aula salju pembekuan, murid segera memahami bahwa Anda membunuh mereka untuk menghilangkan semua masalah di masa depan yang mungkin timbul dari keberadaan mereka. Awalnya, aku berpikir bahwa kamu hanya membalas budiku dengan menyelamatkan Tuan Istana Bingyun, tapi setelah itu, kamu meminta catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar dan hati naga bertanduk itu untukku.
Kamu juga mencoba menggunakan Yin Vital S Phoenix dalam jumlah besar untuk memenuhi keinginan murid dan bahkan memberiku teratai hati Buddha 9 kebangkitan yang telah kamu pelihara selama setengah hidup. Selama 2 kali aku meninggalkan sisimu, sekali ke Icewind Empire dan sekali ke Mist and Valley, kamu melindungi murid secara rahasia, terutama saat muridmu dikirim ke Mist and Valley karena melakukan kesalahan besar. Meskipun kamu marah, kamu tetap melindungiku karena mengkhawatirkan keselamatanku. Guru murid ini adalah Dewi Surga dan saya hanyalah seorang junior tidak penting yang berasal dari alam rendah. Saya tidak pantas menerima kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan kepada saya, dan murid ini sudah tidak mungkin membalas budi ini selama hidupnya, namun sekarang saya telah melakukan tindakan yang lebih tercela. Yunce menarik napas dalam-dalam sebelum menutup matanya karena menyesal. Aku berhutang nyawaku padamu, guru. Ketika guru terbangun, Anda pasti akan marah melebihi imajinasi setelah mengetahui apa yang telah saya lakukan. Murid tidak dapat lagi menghadapi Anda. Wajar jika Anda ingin menjatuhkan hukuman mati kepada saya. Namun, saya tidak bisa mati sekarang, karena saya masih memiliki keinginan penting yang harus dipenuhi. Ketika murid telah memenuhi keinginannya, dia pasti akan kembali ke sisi guru dan mengizinkan Anda untuk menghukumnya sesuka Anda. Yunce membungkukkan tubuhnya dan bersujud dengan tenang 3 kali di hadapan Mu Suanyin. Kemudian, dia pindah ke sisi Mu Suanyin sebelum dengan hati-hati dan lembut mengatur pakaiannya sesuai pesanan. Setelah membelai rambut acak-acakan di depan dahinya dengan jari-jarinya, dia dengan lembut mengangkatnya ke dalam pelukannya dan berjalan keluar dari dunia primordial mendalam Ark. Dia harus mengantarkan Mu Suanyin dengan selamat kembali ke alam Snow Song sebelum keberangkatannya. Aula utama Vermilion Sekte. Setelah Mu Bingyun dan Mu Huanzi tiba di alam Dewa Api, mereka segera mengunjungi Sekte Burung Vermilion. Mereka menunggu sangat lama sebelum akhirnya seseorang datang untuk menyambut mereka, dan itu bukan hanya 1, tapi 3 orang. Master Sekte Vermilion Bird, Yan Wanchang, Master Sekte Phoenix, Yan Juhai, dan Master Sekte Golden Crow, Huo Ruli. Mu Huanzi jelas terkejut saat menemukan ketiga Master Sekte muncul sekaligus. Dia segera berkata dengan sedikit panik, Mu Huanzi dari Sekte Divine Ice Phoenix dengan ini menyapa 3 Master Sekte. Haha, saya harus mengakui bahwa saya tidak menyangka akan bertemu dengan Master Sekte Yan dan Master Sekte Huo di sini, sungguh suatu kebetulan. Ah, kamu terlalu baik, Saudara Huanzi, kata Yan Juhai. Ketiga Master Sekte memasang ekspresi yang sangat tidak wajar di wajah mereka. Mereka belum mengirim kabar ke alam Snow Song untuk memberitahu mereka bahwa Mu Suanyin dan Yunce telah binasa di penjara Inferno. Itu karena mereka belum memikirkan bagaimana menjelaskan semua yang telah terjadi. Yan Wanchang telah menyusahkan dirinya sendiri mengenai hal ini sejak dia kembali dari penjara Inferno penguburan dewa, tetapi dia tidak dapat menemukan solusi bahkan sampai hari ini. Kemudian, dia tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa Mu Huanzi dan Mu Bingyun telah muncul di Sekte Vermilion Bird. Apapun alasannya, tidak ada yang bisa menyembunyikan berita kematian Mu Suanyin sekarang karena keduanya sudah ada di sini. Karena cemas, dia tidak berani bertemu keduanya sendirian dan buru-buru memanggil Yan Juhai dan Huo Ruli juga. Mu Huanzi sedikit kewalahan saat mengetahui ketiga Master Sekte hadir dan menyambut mereka dengan sopan santun yang luar biasa, tetapi Mu Bingyun merasa hatinya tenggelam karena reaksi abnormal mereka. Dia melangkah maju dan bertanya dengan dingin, bukankah kalian semua seharusnya berada di penjara Inferno penguburan dewa sekarang? Di mana adikku? Di mana dia? Pertanyaannya segera menyadarkan Mu Huanzi dalam sekejap. Ekspresinya berubah. Saat itu adalah periode ekdisis naga bertanduk, jadi ketiga Master Sekte seharusnya berkumpul di sekitar penjara Inferno penguburan dewa.
Fakta bahwa mereka telah kembali berarti perburuan naga bertanduk sudah berakhir, tapi masalahnya adalah mereka masih belum mendengar apapun dari Mu Xuanyin. Masalah mengenai Mu Xuanyin terlalu besar, begitu besar sehingga tidak satu pun dari 3 Master Sekte tahu bagaimana atau harus mulai dari mana. Yan Juhai memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, ceritanya panjang. Fakta bahwa seorang Master Sekte bersenandung dan mengoceh segera memperbesar kegelisahan di hati Mu Bingyun 100 kali lipat. Rasa dingin dalam suaranya benar-benar terkuras, hanya menyisakan rasa takut yang hina. Di mana kakakku? Bicaralah, beritahu aku sekarang. Tuan Istana Bingyun, mohon tenang sejenak. Yan Wanchang menghela nafas pelan. Baiklah, cukup. Aku akan mengatakannya. Huo Ruli tidak bisa menahannya lagi saat dia melangkah maju dan mengungkapkan kabar buruknya dengan jujur. Mu Xuanyin tewas dalam pertempuran melawan naga bertanduk kuno kemarin. Apa yang kamu katakan? Mu Huanzi gemetar seperti daun yang tertiup angin. Untuk sesaat, dia tampak cukup terkejut hingga kehilangan jiwanya. Mu Bingyun menatap dingin ke arah Huo Ruli. Lama kemudian, dia bergumam, aku, mungkin, bisa. Ya, itu, tidak mungkin. Mustahil. Mu Huanzi menggelengkan kepalanya dengan panik, bagaimana mungkin seekor naga bertanduk bisa menyakiti Master Sekte besar kita? Tidak mungkin, itu, sangat tidak mungkin. Master Sekte Huo, jika ini hanya lelucon, maka itu tidak lucu, Anda dengar. Saya tahu Anda tidak dapat mempercayai ini, tetapi itulah kenyataannya. Huo Ruli berkata dengan nada berat, tentu saja seekor naga bertanduk kuno tidak mungkin bisa melukai Master Sektemu, tapi tak seorang pun bisa membayangkan bahwa tidak hanya ada satu tapi 2 naga bertanduk di penjara Inferno penguburan dewa selama ini. Dia disergap dan mendapat pukulan telak oleh kedua naga tersebut dan dia tidak dapat melarikan diri karena kedua naga tersebut melakukan yang terbaik untuk menahannya. Pada akhirnya, Mu Bingyun tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya dengan cepat berubah pucat pasi saat dia tampak seperti akan pingsan di tempat. Bagaimana ini bisa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mu Huanzi merosot di kursinya saat dunia berputar di sekelilingnya. Dia menggumamkan hal-hal yang tidak dapat dipahami berulang kali dengan mata kosong seolah-olah ada setan yang tiba-tiba merasukinya. Jika Mu Xuanyin benar-benar hilang, maka itu adalah bencana besar bagi Sekte Divine Ice Phoenix dan seluruh Snow Song Realm, bencana dalam skala yang tak seorang pun berani bayangkan. Aku menolak untuk mempercayai ini, Mu Bingyun berkata dengan nada pelan dan tenang melalui bibir yang tenang tapi kegelapan di balik kata-kata itu memberikan beban berat pada hati dan jiwa setiap orang. Kami, alam Dewa Api, bersalah dalam masalah ini, kata Huo Ruli. Jangan khawatir, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda atas kesalahan kami. Kompensasi. Mu Bingyun berbisik dengan dingin, bisakah kamu mengembalikanku, adikku? Huo Ruli langsung terdiam. Yan Wanchang dan Yan Juhai tampak semakin tidak mengerti tanggapan seperti apa yang harus mereka berikan. Mu Bingyun tidak membentak mereka, tidak mengamuk, atau menunjukkan ekspresi menderita, namun kesedihan dingin yang menyebar pada saat itu menusuk jauh ke dalam hati mereka. Mereka hampir bisa mendengar hati dan jiwa Mu Bingyun hancur. Yun Ce, di mana Yun Ce? Dia tiba-tiba bertanya dengan suara yang terdengar jauh. Yun Ce, dia, sekali lagi, Huo Ruli lah yang menjawab pertanyaannya. Dia menghela nafas berat saat dia berbicara dengan penyesalan yang sangat besar. Dia dengan paksa pergi untuk menyelamatkan Master Sektemu dan sebagai hasilnya dia, Aku sangat menyukai anak ini tapi dia, Tiba-tiba Mu Bingyun mengulurkan tangan dan mengeluarkan giok terukir es Phoenix yang bersinar. Lalu, dia bertanya dengan nada lembut, Yun Ce, apakah itu benar-benar kamu? Apa yang kamu katakan? Kata-kata Mu Bingyun yang tiba-tiba membuat ketiga Master Sekte lengah.
Sedikit fokus dan cahaya tiba-tiba kembali ke mata bersalju Mu Bingyun. Kemudian, tangannya yang memegang giok terukir Ice Phoenix tiba-tiba bergetar saat dia tiba-tiba mendongak dan berkata dengan mendesak, "Cepat! Bawa aku ke penjara Inferno penguburan dewa sekarang juga." Ah! Apa itu? Ketiga Master Sekte itu tampak sama sekali tidak mengerti. Mu Bingyun sudah terbang dalam hembusan angin dingin. Formasi dimensi mendalam di sebelah penjara Inferno penguburan dewa bersinar ketika tiga Master Sekte sekali lagi tiba di tempat itu bersama Mu Bingyun dan Mu Huanzi. Saat mereka melangkah keluar dari formasi mendalam, mata ketiga Master Sekte itu melotot lebih besar dari mata sapi, seolah-olah mereka melihat hantu atau disambar petir. Di sisi lain, Yunce tidak hanya hidup dan sehat, dia juga menggendong seorang wanita yang tertidur. Yunce dan Raja Alam Song Salju. Yan Juhai berseru. Dia sangat terkejut hingga dia benar-benar menggigit lidahnya. Ah, apa yang terjadi di sini? Rahang Huoruli juga hampir menyentuh lantai. Saudari, Sekte Master, baik Mu Bingyun dan Mu Huanzi sudah bergegas maju. Yunce bergerak ke arah mereka dan dengan hati-hati menyerahkan Mu Suanyin ke dalam pelukan Mu Bingyun. "Penatua Huanzi, kepala istana Bingyun, jangan khawatir. Guru aman. Dia hanya akan pingsan untuk sementara waktu karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan." "Syukurlah, Fiu, syukurlah." Mu Huanzi menempelkan telapak tangannya ke jantungnya dan terengah-engah sejenak. Kesedihan yang luar biasa dan kegembiraan yang luar biasa yang dialaminya membuatnya merasa seperti telah bolak-balik dari pintu kematian. Lengan Mu Bingyun menegang sedikit demi sedikit setelah dia menerima Mu Suanyin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasakan kehadiran Mu Suanyin di pelukannya dan menangis tanpa suara. "Tuan Istana Bingyun, saya serahkan Tuan di tangan Anda." Suara Yunce sangat lembut sehingga hampir tidak ada orang lain selain dirinya sendiri yang mendengar apa yang baru saja dia katakan. Setelah melirik wajah Mu Suanyin untuk terakhir kalinya, dia melangkah ke arah tiga Master Sekte yang kebingungan dan berdiri di depan mereka. Dia tidak pernah melihat ke arah Yan Wanchang atau Yan Huhai saat dia berbicara dengan Huoruli. "Master Sekte Huo, Junior ini ingin berbicara denganmu secara pribadi tentang sesuatu, apakah kamu ada waktu luang untuk saat ini?" Keterkejutan Huoruli bertahan sesaat sebelum akhirnya dia cukup sadar untuk mengangguk pada Yunce. Lalu, dia membawa Yunce dengan satu tangan dan terbang menuju kejauhan. "Mau kemana, Yunce?" Mu Bingyun berbalik dan menangis ketika dia merasakan kehadirannya yang tiba-tiba pergi. Tapi Yunce dan Huoruli sudah menghilang dari pandangannya dan Yunce tidak pernah membalas. Huoruli membawa Yunce ke tempat yang jauh di luar jangkauan persepsi orang lain. Saat mereka mendarat, Huoruli segera mencengkeram bahu Yunce dengan tidak sabar dan setengah meraung, "Apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa bertahan? Saya pikir Anda dan Tuan Anda adalah, apakah itu pelarian dimensi khusus? Itu tidak benar. Tidak mungkin kamu punya kesempatan untuk menggunakannya dalam situasi seperti itu." Tiba-tiba, mata Huoruli berbalik keheranan. Ada apa dengan kekuatanmu yang dalam?" Dia tidak menyadarinya sebelumnya tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa aura energi dalam yang memancar dari tubuh Yunce berada di alam jiwa ilahi. Yunce tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kirinya dan melepaskan benda besar dari mutiara racun langit miliknya. Benda itu mendarat di tanah yang layu. Ketika bau busuk menyengat ke lubang hidungnya, Huoruli mundur selangkah dan tanpa sadar mengeluarkan teriakan, "Naga bertanduk kuno." Mayat naga bertanduk kuno adalah sesuatu yang diimpikan oleh alam dewa api selama ratusan ribu tahun. Sebelumnya, mereka semua mengira mustahil mendapatkan mayat naga bertanduk itu lagi karena jatuh ke penjara Inferno penguburan dewa. Mereka mengira mimpi mereka meledak seperti gelembung. Namun kini,
naga bertanduk itu tiba-tiba muncul hanya beberapa langkah darinya. Mayatnya utuh meski penuh luka. Jika ini terjadi di masa lalu, seseorang dengan temperamen Huo Ruli akan kehilangan kendali dan menerkam mayat naga bertanduk itu, berteriak kegirangan. Sekarang, meskipun matanya melotot, dia merasa seolah-olah seseorang telah memakukan kakinya ke tanah. Dia tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan untuk waktu yang lama. Dia merasa tidak pantas untuk menyentuhnya. Setelah naga bertanduk ini mati, ia hampir jatuh ke penjara inferno seperti yang pertama. Itu adalah sesuatu yang tuanku tuangkan semuanya dan hampir mati karenanya, jadi aku tidak bisa membiarkannya sia-sia begitu saja. Syukurlah, saya berhasil mengamankan mayatnya. Jawab Yunce dengan ketenangan yang luar biasa. Tepatnya, mayat naga bertanduk itu dimenangkan oleh dia dan Mu Suanyin setelah mereka mempertaruhkan nyawa. Sesuai kesepakatan, naga bertanduk itu akan dibagi 50-50 antara alam Song Salju dan alam Dewa Api, kata Yunce. Huo Ruli menatap kosong ke arah Yunce dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kejutan, mereka akan mengambil separuh naga bertanduk kuno lainnya setelah Mu Suanyin memburunya tanpa keraguan sama sekali. Bagaimanapun, perburuan itu mungkin dilakukan sepenuhnya oleh Mu Suanyin saja, tetapi naga bertanduk kuno itu masih milik alam Dewa Api. Namun, kejutan yang mengerikan menimpa mereka dan karena mereka tidak mempercayai nasihat Yunce, karena mereka mengabaikan sumpah darahnya dan memohon untuk menghindari kesalahan kecil atau kecelakaan, mereka hampir kehilangan Mu Suanyin dan Yunce, mereka hampir saja kehilangan nyawanya, tidak percaya kalau mereka berdua masih hidup. Setelah bencana itu, bagaimana mereka berani meminta setengah dari naga bertanduk kuno itu lagi? Terlebih lagi, mereka semua berpikir bahwa kedua naga bertanduk itu telah tenggelam di bawah penjara inferno penguburan dewa dan terbakar abis. Yunce bisa saja mengambil seluruh naga bertanduk untuk alam Snow Song, dan tidak memberi mereka apapun. Bahkan jika mereka mengetahuinya nanti, mereka tidak bisa menyalahkannya atas tindakannya dengan cara apapun. Apakah kamu, sungguh, akan memberi kami separuh tubuhnya? Huo Ruli bertanya dengan gemetar. Dia masih tidak percaya bahwa Yunce benar-benar akan memberinya separuh tubuhnya. Tentu saja, ini yang kami janjikan sebelumnya, kata Yunce. Huo Ruli menarik napas dalam-dalam sebelum menekan kedua tangannya dengan kuat ke bahu Yunce. Junior Yun, tahukah kamu apa arti naga bertanduk ini bagi alam Dewa Api kita? Aku sudah tidak bisa membalas budimu karena telah menyelamatkan nyawa YR dan sekarang, kamu mengantarkan barang ini langsung ke depan pintu rumah kami. Aku tidak akan pernah bisa membalas budi ini bahkan jika aku menyerahkan hidupku padamu. Yunce tersenyum, sejujurnya, jika ini hanya tentang aku maka aku tidak akan pernah memberimu bagian dari naga bertanduk itu. Tapi ini antara kalian semua dan tuanku dan meskipun kalian mengecewakannya dan hampir menyebabkan dia mati di penjara inferno, alam Snow Song tidak pernah mengingkari janjinya. Saya yakin guru akan sampai pada kesimpulan yang sama bahkan setelah dia bangun, tolong sampaikan kata-kata ini kembali kepada dua Master Sekte lainnya, Master Sekte Huo. Huo Ruli mengangguk, baiklah. Baiklah. Untuk sementara aku akan meninggalkan tubuh naga bertanduk itu dalam perawatanmu, Master Sekte Huo. Tolong kembalikan separuh tubuhnya ke alam Snow Song setelah kau mengambil separuh lainnya, lanjut Yunce. Sesaat kemudian, Huo Ruli bertanya dengan bingung, kamu memberikan ini padaku. Bukankah sebaiknya kamu membawanya kembali ke alam Snow Song dan mengambil setengah bagianmu terlebih dahulu? Mata Yunce berubah menjadi rumit tapi dia tidak menjawab pertanyaan Huo Ruli. Sebaliknya, dia berkata, Master Sekte Huo, ada 3 alasan saya datang menemui Anda secara langsung. Jika boleh, tolong, bicaralah. Huo Ruli memberi isyarat agar Yunce berbicara tanpa ragu-ragu,
Aku bahkan tidak akan mengerutkan kening pada apapun yang kamu minta dariku. Huo Ruli adalah pria yang sangat membenci bantuan. Setelah hidup lebih dari 10.000 tahun, Yunce menyelamatkan nyawa Huo Ye dan memberikan naga bertanduk kuno yang diimpikannya adalah dua bantuan terbesar yang pernah ia miliki dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia sangat bahagia karena Yunce membutuhkannya untuk sesuatu. Meski begitu, dia menyadari bahwa Yunce jelas-jelas sangat gelisah tentang sesuatu. Yunce mengalihkan pandangannya ke arah mayat naga bertanduk itu. Saat itu, alasan Tuan tiba-tiba meminta seluruh hati naga bertanduk itu adalah demi aku. Junior ini memiliki kultivasi yang buruk, sehingga dia tidak dapat membelah tubuh naga bertanduk itu. Jika kamu mau, tolong ambilkan hati naga bertanduk itu untukku. Sederhana saja. Huo Ruli melompat ke arah mayat naga bertanduk itu tanpa bertanya sepatah kata pun. Kilatan cahaya yang menyala-nyala kemudian, perut naga itu dibelah. Biasanya, naga bertanduk kuno itu begitu kuat sehingga Huo Ruli hampir tidak bisa menggaruknya bahkan jika dia menyerangnya dengan kekuatan penuh, tetapi setelah naga itu mati dan kehilangan kekuatan naganya, akan lebih mudah bagi Huo Ruli untuk memotong-motong tubuhnya. Sambil menyegel darah naga dengan energi yang sangat besar, Huo Ruli dengan cepat melihat jantung naga setelah memindahi sekeliling dengan persepsi rohnya. Dia dengan mudah mengekstraksi jantung naga sebelum dia menutup perutnya yang mengeluarkan isi perut dengan energi yang sangat besar juga. Naga bertanduk itu mungkin besar tapi hatinya luar biasa halus. Lebarnya bahkan tidak sampai 3 meter. Tangkap. Dan hati-hati terhadap darah naga. Huo Ruli mendorong hati naga bertanduk itu ke arah Yunce dengan lembut. Yunce segera mengulurkan dan menangkap hati naga bertanduk itu. Dia kemudian memasukkannya ke dalam Sky Poison Pearl. Sekarang, dia telah mendapatkan tanduk Ice Kilin dan hati naga kuno. Yang masih bisa ditemukan sekarang hanyalah Wood Spirit Orb, Divine Nine Star Buddha Jade, dan Immortal Emperor Grace. Meskipun Yin Vital S Phoenix Musuanyin yang sangat kuat memungkinkannya menerobos ke alam jiwa ilahi dalam satu malam, masih ada 2 tahun tersisa sebelum konvensi dewa yang mendalam. Kemajuan kenaikan alam jiwa ilahi pasti akan lebih lambat dan lebih sulit dibandingkan dengan alam asal ilahi. Menilai dari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju saat dia berada di alam asal ilahi, pada dasarnya mustahil untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi hanya dalam 2 tahun bahkan jika dia berkultivasi menggunakan sumber daya terbesar di alam song salju dan energi roh dari danau surgawi Netherfrost. Tujuan ini akan menjadi lebih mustahil sekarang karena dia akan berangkat ke dunia luar, sendirian dan tanpa siapapun yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, satu-satunya harapan yang tersisa adalah Universe Penta Jade Pelet. Sebelum konvensi dewa yang mendalam terjadi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari 3 materi yang tersisa. Sekarang, masalah kedua, Yunce berkata, Master Sekte Huo, ku dengar kau pergi ke alam bintang bernama Alam Darkia berkali-kali untuk membeli bola roh kayu dalam 1000 tahun terakhir, benarkan? Alis Huo Ruli tiba-tiba melonjak tetapi kemudian menjadi tenang. Poyunlah yang memberitahumu tentang ini, bukan? Hah, tentang ini, sulit bagiku untuk mengatakan ini karena, penciptaan setiap Wood Spirit Orb melibatkan roh kayu yang dibunuh dengan kejam, itu adalah hal paling keji yang pernah kulakukan dalam hidupku. Aku bisa mengerti kenapa kamu melakukannya. Bagaimanapun juga kamu punya seorang putra yang harus diselamatkan, kata Yunce dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Huo, apakah formasi mendalam dimensi menuju alam Darkia masih aktif, Master Sekte Huo? Aku harus pergi ke alam Darkia. Jeda kemudian, dia mengungkapkan tujuannya dengan jujur, saya ingin menemukan Wood Spirit Orb. Huo Ruli tampak heran tetapi pada akhirnya dia adalah Master Sekte Gagak Emas. Dia segera memahaminya saat dia bertanya-tanya dengan suara keras,
Jadi, kamu ingin menemukan Wood Spirit Orb di pasar gelap bawah tanah di tempat itu. Apakah itu untuk mengobati luka tuanmu? Oh, seharusnya tidak begitu. Ah, maukah kamu melihatku dan mulutku? Huo Ruli memukul mulutnya dengan ringan dan menghentikan semua pertanyaan. Dia berkata langsung, jangan khawatir. Tidak hanya formasi mendalam yang masih ada, ia juga harus memiliki energi yang cukup untuk menyelesaikan teleportasi. Itu bagus. Yunce menyembunyikan nafas lega, kalau begitu, tolong beri aku jejak transmisi suara dari Guild Pedagang Bawah Tanah itu. Aku, Huo Ruli memasang ekspresi gelisah di wajahnya. Dia kemudian berkata, bukannya saya tidak ingin memberi Anda jejaknya, tetapi serikat pedagang bawah tanah itu hanya bertemu dengan pelanggan yang dapat mereka percayai sepenuhnya pada interval tertentu. Sedangkan untuk transmisi suara, mustahil bagi orang luar untuk mengirim pesan kepada mereka meskipun memperoleh jejak transmisi suara. Perintah untuk tidak membunuh ras roh kayu ditetapkan oleh alam dewa surga abadi sendiri. Jika mereka mengetahui bahwa seseorang sedang memburu ras roh kayu, konsekuensinya akan sangat parah. Itulah sebabnya semua serikat pedagang bawah tanah yang menjual Wood Spirit Orb bertindak dengan sangat hati-hati, belum lagi ada hal-hal yang bahkan lebih tabu daripada Wood Spirit Orb. Jadi, bagaimana dengan lokasinya? Yunce mengerutkan kening. Tidak ada serikat pedagang bawah tanah yang pernah tinggal di satu tempat. Tiba-tiba, Huo Ruli menamparkan kepalanya di tengah jalan dan berkata, "Oh, itu dia." Ketika dia selesai mengatakan ini, dia melihat ke dalam ruang portabelnya untuk waktu yang lama sebelum dia mengeluarkan batu giok hitam bulat dan tanda merah pada saat yang bersamaan. Selama beberapa tahun terakhir, saya membeli setidaknya selusin Wood Spirit Orb selama kunjungan saya ke alam Darkia. Karena jumlah roh kayu saat ini semakin sedikit dan tindakan berburu roh kayu dianggap sebagai tindakan melawan alam, harga bola roh kayu menjadi semakin tinggi karena tingginya risiko yang ada. Karena saya menghabiskan harga yang sangat besar untuk membeli selusin roh kayu, saya mendapatkan cukup banyak kepercayaan dari serikat pedagang bawah tanah tertentu untuk diberikan batu giok hitam ini. Batu giok hitam ini sama sekali tidak berguna dimanapun, tetapi saat kamu melangkah ke kota Darkia di alam Darkia, batu itu akan bereaksi dan mengarahkanmu ke arah anggota pedagang bawah tanah itu. Namun, setiap batu giok hitam milik master tertentu, jadi meskipun Anda menemukan orang itu di sana, mereka tidak akan pernah membawa Anda ke tempatnya, tapi lain ceritanya jika Anda dapat membuktikan keaslian Anda dengan token Master Sekte saya. Begitu dia mengatakan ini, Huo Ruli mendorong batu giok hitam dan token Master Sekte ke tangan Yunce. Tentu saja, ada alasan mengapa serikat pedagang bawah tanah ini berhasil bertahan selama bertahun-tahun. Ini adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Jika masih tidak berhasil, Anda dapat datang dan menemukan saya. Aku sendiri yang akan membawamu ke sana dan membelikanmu Wood Spirit Orb. Terima kasih atas tawarannya, tapi menurutku aku tetap harus pergi ke sana sendiri. Yunce menarik token Master Sekte giok hitam dan gagak emas. Haha, bagus, Huo Ruli tertawa keras. Di sini aku pikir kamu membutuhkanku untuk sesuatu yang besar, tapi ini semua hanyalah bantuan kecil, bukan? Apa masalah terakhirnya? Kali ini seharusnya menjadi sesuatu yang besar, bukan? Masalah ketiga ini pasti akan menyusahkanmu, Master Sekte Huo, kata Yunce. Horuli melambaikan tangan dengan cara yang mengesankan. Jika aku merasa terganggu dengan permintaanmu maka jangan ragu untuk menyebutku bajingan, bocah Yun. Katakan. Yunce menghela nafas pelan saat ekspresinya berubah menjadi rumit. Hal terakhir yang ingin aku tanyakan padamu, adalah berbohong kepada tuanku demi aku, Master Sekte Huo. Kamu ingin aku berbohong? Huo Ruli langsung terperangah. Karena keadaan tertentu, aku tidak punya pilihan selain meninggalkan alam Snow Song untuk sementara.
Perjalananku ke alam Darkia juga perlu disembunyikan dari semua orang, terutama tuanku, jadi tolong jangan beritahu tuanku atau siapapun dari alam Song Salju kemana aku akan pergi. Katakan saja aku, menuju utara dan menghilang. Junior ini tahu bahwa Master Sekte Huo adalah orang yang jujur dan belak-belakan dan bahwa kebohongan benar-benar tidak pantas untukmu, tapi aku mohon padamu untuk berjanji padaku, Master Sekte Huo. Huo Ruli terdiam lama. Akhirnya, dia berkata perlahan, saya bertanya-tanya mengapa Anda memberi saya naga bertanduk itu terlebih dahulu daripada membawanya kembali ke sekte Anda. Saya semakin bertanya-tanya mengapa Anda ingin mengunjungi alam Darkia sendirian. Jika Anda benar-benar menginginkan Wood Spirit Orb, ada banyak orang di sekte Anda yang merupakan pilihan yang lebih baik dan lebih aman untuk dikirim ke sana, tapi saya mengerti sekarang. Anda berniat meninggalkan alam Snow Song. Yun Che terdiam. Mengapa? Huo Ruli mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sama sekali tidak mengerti keputusan Yun Che. Itu karena alasan yang kuat dan misi tertentu yang harus saya capai. Tolong jangan tanya saya lebih jauh, Master Sekte Huo. Tidak mungkin dia bisa memberitahunya alasan sebenarnya karena itu terkait dengan reputasi dan integritas Mu Suanyin. Huo Ruli tidak bertanya lebih jauh tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu sendiri. Dia mengangguk perlahan dan menyingkirkan naga bertanduk kuno itu. Lalu, dia membawa Yun Che bersamanya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Dia tidak menyapa Yan Wanchang atau Mu Bingyun. Faktanya, dia sengaja berada di luar jangkauan indera spiritual mereka dan terbang langsung ke selatan. Sekte Gagak Emas, Alam Dewa Api. Formasi mendalam berdimensi kecil perlahan menyala setelah Huo Ruli menembakkan seberkas api ke dalamnya. Sudah kuduga, sisa energi dalam formasi ini cukup untuk aktif kembali. Huo Ruli menarik telapak tangannya, setelah kamu masuk, kamu akan dipindahkan ke lokasi acak di atas alam Darkia. Namun, ini adalah formasi teleportasi satu arah, jadi Anda harus mencari titik teleportasi lain jika ingin kembali ke alam Dewa Api atau alam Song Salju. Anda juga harus menghabiskan sejumlah besar batu ungu atau kristal ungu untuk melakukan itu. Kecuali tuanku menemukanku, aku tidak akan kembali dalam waktu dekat, kata Yun Che seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Lalu, dia berjalan lurus menuju formasi teleportasi. Tunggu. Huo Ruli menghentikannya sambil menangis sebelum mengeluarkan batu giok yang bersinar dengan cahaya metalik yang cemerlang. Giok 9 matahari. Yun Che menyebutkan nama benda itu. Itu persis sama dengan yang diberikan kepadanya oleh jiwa gagak emas di alam iblis ilusi. Oh, Anda tahu namanya. Huo Ruli meletakkannya di tangan Yun Che. Giok 9 matahari adalah judul kunonya. Saat ini umumnya dikenal sebagai Golden Crow Jade. Nilainya sama dengan Vermilion Bird Jade yang Anda miliki dan merupakan batu giok energi terbesar yang dimiliki oleh alam Dewa Api. Bahtera besar milikmu itu sangat tidak biasa, jadi kamu mungkin memerlukan ini. Yun Che tidak menolak tawaran itu. Dia dengan penuh syukur menerima hadiah itu. Bocah Yun, aku punya pertanyaan yang ingin kamu jawab. Tiba-tiba, mata Huo Ruli berubah menjadi sangat serius. Tolong bicara, Master Sekte Huo, kata Yun Che. Apakah kamu benar-benar mencapai dasar penjara inferno penguburan dewa? Ketika Huo Ruli menanyakan hal ini, dia menatap tajam ke mata Yun Che. Ada cahaya aneh di balik mata Huo Ruli yang Yun Che tidak bisa mengerti. Yun Che berbalik dan berjalan menuju formasi dimensi yang mendalam. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku berbohong karena aku terlalu khawatir pada tuanku tapi, aku tidak ingin berbohong padamu, Master Sekte Huo. Jadi tolong, lupakan ini, Master Sekte Huo. Ketika kata-kata terakhirnya sampai ke telinga Huo Ruli, Yun Che telah melangkah ke formasi mendalam. Sinar cahaya dalam dimensional menyelimuti dirinya.
Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan pengakuan diam-diam. Otak Huo Ruli menjadi kosong sesaat sebelum dia tiba-tiba menerkam ke depan dan berteriak keras, "Nak, tunggu." Dimensinya berubah dan sosok Yun Ce menghilang bersamaan dengan cahaya yang dalam. Huo Ruli berdiri di sana dengan tatapan kosong dengan sepasang mata dan wajah yang terus berubah. Lama kemudian, dia akhirnya tenang. Jika dia benar-benar mencapai dasar penjara Inferno penguburan dewa, bukankah itu berarti? Sudahlah. Sebenarnya akan menjadi masalah baginya jika dia melihat itu. Tetapi jika suatu hari dia kembali ke alam Dewa Api, maka dia baru berusia sekitar 20 tahun tetapi dia memiliki bakat elemen yang jauh melebihi Po Yun, keterampilan medis yang cukup baik untuk merawat YR hanya dalam 3 hari, dan potensi yang cukup besar untuk mencapai alam jiwa ilahi hanya dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan menyelamatkan Musuanyin dari naga bertanduk kuno yang bahkan tidak bisa kudekati. Anak ini, Huo Ruli menghela nafas kagum, masa depannya benar-benar tak terbayangkan. Setelah Yun Ce meninggalkan alam Dewa Api dan alam Song Salju, dia menjadi sangat terikat padanya. Dia menuju ke alam bintang yang tidak dia ketahui apapun yang disebut alam Darkya. Meskipun dia adalah penghuni alam rendahan yang tiba di alam dewa dalam waktu kurang dari setahun, dia berhasil mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang bahkan tidak berani diimpikan oleh para praktisi alam dewa yang mendalam. Di alam Snow Song, dia menikmati sumber daya dengan kualitas terbaik dan dirawat oleh pelindung terkuat di dunia. Dia hanya perlu fokus pada kultivasi dan tidak perlu takut atau waspada terhadap apapun. Namun setelah dia melakukan kesalahan besar, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pelabuhan yang dibangun dari es dan salju ini. Dia, yang telah meninggalkan alam Snow Song, seperti seekor bebek kesepian yang mengambang menuju lautan luas dan masa depan alam dewa. Dia hanya bisa menghadapi gelombang mengejutkan yang tidak diketahui di depannya, sendirian.